Renungan Minggu Biasa 22 tahun B. Lebih percaya adat istiadat daripada perintah Allah? Jangan ya dek ya, jangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Yesus dihadapkan pada adat istiadat bangsa Yahudi tentang najisnya seseorang makan sesuatu tanpa membersihkan diri terlebih dahulu. Dalam adat Yahudi, kalau kita dalam keadaan kotor, sepulang kerja atau sehabis berpergian, kita tidak boleh makan sesuatu, karena yang masuk pun akan kotor juga ke dalam tubuh kita. Kita wajib mandi dahulu, atau minimal mencuci tangan dulu sebelum makan sesuatu. Apakah itu benar? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kalian penonton setia Renungan Mastri ini yang mengikuti saya dan menonton renungan saya setiap minggunya, pasti tahu background story saya. Saya sering mengatakan dan bercerita bahwa saya adalah orang Jawa, lahir dan besar di Jakarta, dan sekarang tinggal di Desa Nanggadanau, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dan memang bacaan Injil kali ini sungguh sangat relate dengan saya yang perantau ini. Karena di sini mayoritas 99% beragama Katolik. Dan di sini penduduknya adalah suku Dayak yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhurnya. Saat saya pertama kali datang ke sini, awalnya sih saya sungguh kagum karena Katolik menjadi agama mayoritas di sini. Berbeda dengan di Jawa sana, yang kita menjadi minoritas. Tapi setiap minggu saya datang ke gereja kok sepi ya. Harusnya sih gereja kita ini penuh, sampai nggak muat. Tapi yang datang kok itu-itu aja ya. Paling anak-anak atau orang tuanya. Kalaupun penuh, pasti Natal atau Paskahnya saja. Entah kenapa. Yang anehnya, kalau yang berkaitan dengan adat, seperti upacara adat, nikah adat, meninggal adat, dan sebagainya, pasti ramai yang ikut. Membuat saya membanding-bandingkan antara adat dan keagamaan. Mengapa orang di sini lebih menghargai adat istiadat leluhurnya daripada agamanya sendiri? Mau ngomongin ke satu-satu orang, ke rumah-rumah, takut nyinggung, takut disangka merendahkan adat orang. Akhirnya, ya saya diam saja sambil menunggu kesadaran mereka. Tapi sudah lama saya di sini, kok nggak sadar-sadar ya? Tetap adat yang diutamakan. Yang paling terlihat jelas dari apa? Dari nikah adat. Orang di sini nikah adat aja udah cukup. Nggak perlu nikah gereja. Nikah gereja kalau ada rezeki lebih aja. Habis nikah adat ya langsung tinggal serumah. Padahal bagi orang Katolik itu sama saja dengan kumpul kebo. Perbuatan zina. Tapi orang di sini mana peduli. Yang terakhir nih. Ada anak yang hamil di luar nikah. Akhirnya mereka melakukan upacara adat sengkeran matahari. Saya juga kurang tahu persis sih, tapi katanya sih untuk buang sial. Dan anehnya, pantangannya nggak boleh jemur pakaian di siang hari bolong. Dan ini juga berlaku untuk tetangga-tetangga di sekitarnya, di satu desa itu. Pak Mari katanya, takutnya anak kita ikut-ikutan hamil di luar nikah juga. Saya sih mana percaya hal-hal begitu. Tapi akhirnya saya angkat juga jemuran saya. Bukannya takut, tapi jaga-jaga aja. Karena saya punya 2 anak perempuan. Jangan sampai hamil di luar nikah juga. Saya nggak sedang menjelek-jelekan adat Dayak ya. Adat Dayak itu bagus, seninya bagus, tarinya bagus.
musiknya pun bagus. Cowoknya ganteng, ceweknya cantik, dan sebagainya. Tapi lebih percaya adat istiadat leluhur daripada perintah Allah. Jangan ya Dek ya, jangan. Kenapa begitu? Seperti Markus ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi jelas ya, adat istiadat itu buatan manusia, leluhur kita. Sedangkan perintah Allah itu ya dari Allah sendiri. Sudah sepatutnya kita mendahulukan perintah Allah, perintah gereja dibandingkan adat istiadat setempat. Sebenarnya adat istiadat ini nggak semuanya jelek ya. Karena ini semua memang dibuat oleh leluhur kita untuk mengatur kehidupan kita. Tapi kalau kita sampai melupakan atau mengabaikan gereja, itu bahayanya. Karena seperti yang saya bilang di renungan minggu lalu, saat kita mati, ujung-ujungnya pasti kita akan kembali kepada Tuhan pencipta kita juga. Bukan kepada leluhur kita, nenek moyang kita. Tapi dari sekian banyak adat yang ada di sini, ada satu adat Dayak yang saya percayai. Karena saya sering mengalaminya, yaitu katabeaan atau kempunan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, karena ini sudah cukup terkenal juga ya. Yaitu kalau kita mau pergi atau singgah ke rumah orang, dibikinkan kopi atau makan, makanlah. Jangan nggak diminum atau nggak dimakan. Biar dikit pun juga nggak apalah. Untuk syarat ya, kalau nggak mau minum cukup refusi kopi itu aja. Sentuh gelas itu, terus bilang, "Prepus, prepus." Terus sentuh dada kita. Karena kalau kita nggak prepusi, bisa celaka kita. Saya sering ngalaminya. Celaka karena kopi. Bahkan di pikiran pun jangan sampai ada pikiran seperti itu. Contohnya, saya ingin pergi, punya pikiran, bikin kopi biar nggak ngantuk. Tapi nggak takut kelamaan. Akhirnya nggak jadi bikin kopi. Akhirnya ada aja masalahnya. Jatuhlah, motor mogok lah, kena rahasia lah, atau yang lainnya. Tapi saya ambil positifnya aja. Anggap aja kalau nggak ngopi ngantuk. Atau ambil aja hikmahnya. Kalau udah mau makan atau mau melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan setengah-setengah. Atau kalau diberikan kopi atau makanan, makanlah sebagai bentuk penghargaan kita kepada tuan rumah. Karena kalau perut kenyang, nggak ngantuk, pergi pun kita bisa tenang. Balik lagi ke bacaan Injil tadi. Lantas bagaimana tanggapan Yesus sendiri tentang adat istiadat bangsa Yahudi? Tentang haram dan najis itu sendiri. Dalam Markus 7 ayat 18-20, maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak bisa memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan itu halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dengan kata lain, yang haram dan najis itu bukan makan babi atau anjing. Tapi kalau kita ngomong babi atau anjing, yang haram itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Dalam Markus 7 ayat 23 juga dijelaskan, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tapi Bapak Ibu harus tahu, ayat ini tidak hanya berlaku untuk makanan saja ya, tapi juga berlaku untuk berbagai hal. Begitupun dengan adat istiadat yang kiranya memberatkan kita, yang menajiskan kita melakukan sesuatu. Pamarilah, inilah, itulah. Bukan itu yang menajiskan.
tapi perbuatan jahat yang keluar dari hati kita. Bahkan Yesus memberikan contohnya langsung loh pada Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kericikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itulah yang membuat orang najis, haram atau berdosa. Bukan apa yang kita masukkan ke mulut, tapi apa yang keluar dari hati kita yang jahat-jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bukan untuk membenci hukum adat, meniadakan hukum adat, bukan. Tapi Yesus ingin menegaskan bahwa kalau kamu percaya adat, menjalankan adat, kita juga harus menaati perintah Allah, perintah Yesus, perintah gereja. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu tidaklah haram dan najis. Tapi sesuatu yang keluar dari hati itulah, sesuatu yang jahat. Itulah yang haram dan najis, yang membuat kita berdosa. Marilah kita menyadari akan hal itu. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.